Jadi orang ini punya satu aturan norma sendiri yang tidak secara umum menurut saya lumrah. Karena kalau dia bilang, ini tergantung saya ngomongnya nih, apakah akadnya saya mau minta tolong atau saya mau meminjam. Pertanyaannya yang tahu hanya dia aja, apa orang yang diajak ngomong juga tahu. Nah, kalau dia orang yang diajak ngomong tahu, harusnya tahu sama tahu, maka itu harus clear dulu. Tidak kemudian langsung meminta dan kemudian minta ditransfer atau apa. Ini menurut saya dilihat dari sisi pandangnya dia sangat egosentris, tidak punya empati pada orang lain. Kalau misalnya dia mengatakan dia sekarang lagi naik daun, kemudian orang kalau mau itu artinya dia memanfaatkan. Orang yang seperti ini kan sebetulnya dalam tanda kutip stimulasi moralnya kurang. Manusia tidak ada yang lahir amoral, punya moral, tetapi harus distimulasi. Itu biasanya dilakukan sejak anak usia dini. Apa yang mesti distimulasi? Orang yang punya moral, dia akan moral itu kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, sehingga dia akan tahu, oh ini saya melakukan ini, saya ini baik atau buruk ya. Oh iya, saya mengelabui orang dengan cerita yang ibaratnya sedih, ini baik atau buruk ya? Oh buruk nih harusnya. Tapi kalau dia tidak ada si moral itu yang terstimulasi dengan baik, itu tidak ada, jadi seperti kayak kayak seperti ada alarm gitu dalam dirinya. Kalau ada alarm kan artinya dia tahu, oh ini saya nggak bagus nih, nggak boleh begini gitu. Nah ini orang nggak ada, dan itu yang membuat dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu udah oke gitu. Oke. Bun, ketika orang tidak punya rasa bersalah, itu masuk dalam memiliki gangguan psikis gak sih? Nah kita nggak bisa mengatakan itu langsung kepada gangguan ya, tapi bahwa dia itu tidak bisa mengevaluasi diri. Justru karena dia nggak punya kemampuan dan dia mungkin gaya hidupnya sudah tinggi, sementara mungkin jobnya tidak ada atau apa, sehingga kemudian situasi yang sebetulnya menurut orang ini memalukan, bagi dia sesuatu yang menguntungkan. Dan dia kemudian mencoba untuk menggunakan situasi ini untuk apa yang tadi, kalau ada yang mau wawancara harus bayar dan sebagainya. Tapi sampai berapa lama ini akan berlangsung? Orang yang seperti ini kan tidak akan memiliki kemampuan lain selain kemudian menaikkan dirinya dengan, coba deh kita lihat, banyak orang yang hidup dalam kamuflase tertentu supaya viral, supaya melakukan hal-hal bodoh. Ya kan? Betul. Sebetulnya dia lupa kualitas dia kelihatan di orang lain itu seperti apa gitu sebagai manusia itu. Jadi kalau saya melihatnya bahwa orang ini tahu apa yang dia lakukan, memang sengaja mungkin untuk melakukan itu karena no way out, punya gaya hidup, kebutuhan atau satu kecanduan mungkin atau apa yang membuat dia butuh, dan itu kemudian dananya dengan cara yang seperti itu. Tetapi intinya kalau kita melihat seseorang itu melakukan sesuatu yang ibaratnya buruk, yang seperti saya tadi katakan itu kan banyak penyebab di belakangnya. Nah penyebabnya ini apa? Kalau yang satu memang karena butuh sekali dana untuk mengelola kehidupannya, untuk yang satu mungkin untuk sesuatu yang berbeda, untuk yang lain juga berbeda. Ada yang kemudian ada kecanduan judi online dan sebagainya. Jadi itu berbeda-beda. Tetapi bahwa dia kemudian menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, nah itu yang bermasalah. Itu yang kemudian kalau saya katakan tadi, dia nggak tahu bahwa dirinya itu stimulasi moralnya kurang sehingga dia tidak punya alarm dalam dirinya. Oke, ada yang bilang emang udah karakternya kayak gitu. Nah, bedanya karakter itu seperti apa sih, Ben, dari sisi karakter itu harusnya adalah bentuk konkret dalam bentuk perilaku yang diturunkan dari moral itu. Jadi karakter misalnya jujur, disiplin, ya. Kalau ini mungkin yang dikatakan karakter yang tadi ini adalah kebiasaan. Kebiasaannya orang ini adalah seperti itu. Ada orang kebiasaannya, ada banyak lah artis, coba kita lihat. Kalau itu bikin viral dulu, marah-marah terus minta maaf, bikin ini,
banyak itu kan jadi sesuatu yang kita udah tahu, oh ya pola dia tuh seperti itu, kebiasaan dia seperti itu. Jangan disangkut pautkan dulu dengan segala macam penyimpangan atau apa. Ini memang sengaja dilakukan. Justru itu di era digital ini, di mana sosial media sedang booming-boomingnya, banyak orang yang suka melakukan hal seperti itu. Berarti kita anggap kurang moralnya ya? Kalau menurut saya dalam kasus yang tadi, iya, karena dia juga menggunakan itu untuk mengelabui orang lain. Mengelabui itu kan berarti merugikan, nggak ada empatinya, nggak bisa kontrol diri, nggak punya nurani gitu, tidak ada kindness dalam dirinya, tidak ada respect dalam dirinya, tidak ada fairness dalam dirinya. Nah itu hal-hal seperti itu yang kalau menurut saya stimulasi moralnya yang kurang. Dan kalau kita mengatakan bahwa dia merasa nggak bersalah, bisa aja orang itu nggak merasa bersalah karena dia nggak tahu emang bahwa dirinya itu melakukan hal yang buruk. Demi apa? Demi adanya satu hal yang sifatnya viral atau apa gitu. Oke, terakhir Bun, masih bisa dibenahin nggak sih Bun untuk hal-hal yang seperti itu yang kita anggaplah tidak punya empati segala macam gitu? Kalau saya ngelihatnya bisa, tetapi kan perlu penanganan yang khusus. Ibaratnya gini, kayak orang kecanduan narkoba, itu dimasukkan ke penjara, di detox dan sebagainya, dibersihkan racunnya. Masalah dalam dirinya tidak dibereskan. Yang harus dilakukan, apa penyebab dalam dirinya kok dia lari? Manusia itu kalau ada masalah bisa fight atau flight. Fight itu menghadapi masalahnya, flight itu kabur. Nah kalau dia fight, itu dia perlu satu penanganan untuk menanggulangi masalahnya. Orang kadang-kadang nggak mau itu, makanya dia fight. Bisa flightnya tidur, bisa flightnya minum, bisa flightnya narkoba, bisa flightnya judi, bisa macam-macam. Nah sekarang pertanyaannya adalah masalah di dia apa? Itu yang mesti dibereskan dulu. Bahwa misalnya dia banyak orang yang kemudian naiknya cepat karena ajang pencarian bakat atau apa. Pada waktu dia menjadi calon bintang, itu kan diasah, diekspos oleh media sehingga dia kelihatan bersinar. Tapi kalau dia memang bakatnya tidak terlalu banyak di situ dan tidak pernah diasah lagi, pada waktu mereka sudah keluar dari ajang itu bisa turun sendiri. Nah, tinggal dia sebetulnya battle-nya dia, perangnya dia itu adalah setelah lu keluar itu, apakah terasah apa tidak. Kalau dia terasah terus di masyarakat laku, banyak yang laku. Tapi kalau tidak ya tidak. Nah, kalau tidak, sementara kebutuhan udah seperti artis padahal tidak ada income, itu makanya kemudian timbul macam-macam itu. Jangan disalahkan tentang masalah tentang penyimpangan dan sebagainya dulu, tetapi masalah utamanya adalah bagaimana dia menghandle hidupnya.